And honestly, it hurts to see that happening in a country. Tidak ikut memprovokasi, tidak menyebarkan hate speech, berani speak up ketika melihat respect, tolerance, and humanity bukan sekedar konsep, tapi pilihan. Halo semuanya, saya Nadianla. Di video ini saya ingin berbagi bagaimana saya sebagai seorang mahasiswa mencoba menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, bukan cuma di kertas, bukan cuma di kelas, tapi di situasi yang benar-benar terjadi di sekitar kita. Akhir-akhir ini saya cukup terusik dengan kasus pembubaran ibadah umat Kristen di Sukabumi. Dari semua hal yang saya lihat, yang paling terasa itu bukan sekedar perusakan atau keributan, tapi bagaimana sesama manusia bisa kehilangan rasa empati hanya karena perbedaan keyakinan. And honestly, it hurts to see that happening in a country that always says Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai mahasiswa, saya sadar kalau saya punya tanggung jawab, bukan cuma buat diri saya, tapi juga untuk lingkungan saya. Peran saya dimulai dari hal sederhana, belajar untuk memahami, bukan menghakimi, mendengar sebelum bereaksi, dan tetap waras di tengah situasi yang seringkali bikin kita emosional. Because sometimes people forget that humanity comes first. Kemanusiaan itu nomor satu, agama itu mengajarkan kedamaian, bukan kekerasan. Kalau kita lihat kasus di Sukabumi, akar masalahnya sebenarnya adalah miscommunication dan kurangnya dialog. Tapi yang terjadi malah aksi anarkis, intimidasi, kerusakan, dan pembubaran ibadah. Itu tindakan yang bukan hanya melanggar hukum, tapi juga merobek nilai Pancasila, terutama sila kemanusiaan yang adil dan beradab, serta ketuhanan yang Maha Esa. Dan di momen seperti itu, saya jadi mikir, apa gunanya kita hafal Pancasila kalau kita gagal memanusiakan manusia? Sebagai mahasiswa, saya ingin mengambil posisi yang lebih aktif. Bagi saya, menerapkan Pancasila itu bukan hal besar yang harus diumumkan, tapi hal kecil yang terus dilakukan. Tidak ikut memprovokasi, tidak menyebarkan hate speech, berani speak up ketika melihat ketidakadilan, dan terus belajar memahami perbedaan. Small action still matter, dan seringkali justru itu yang paling berdampak. Untuk solusi kasus seperti ini, menurut saya kuncinya ada di komunikasi dan keberanian untuk membuka ruang dialog. Warga, tokoh masyarakat, dan pihak berwenang harus duduk bersama untuk membangun mutual understanding. Karena tanpa itu, yang muncul cuma kecurigaan dan ketegangan. And without understanding, there will always be conflict. Pemerintah juga perlu memberikan perlindungan yang nyata bagi warga negara yang ingin beribadah. It's their right, it's their freedom. Dan kita sebagai mahasiswa bisa berkontribusi dengan meningkatkan literasi toleransi, ikut kegiatan lintas agama, atau minimal tidak menjadi bagian dari kerusakan sosial. Melihat kasus ini lewat kacamata Pancasila membuat saya sadar bahwa Pancasila itu bukan simbol. Pancasila itu kompas moral. It guides how we treat people, how we solve problems, dan bagaimana kita melihat dunia. Dan kalau generasi kami tidak belajar untuk merawat keberagaman, maka tidak ada yang bisa menjamin masa depan sosial kita tetap aman. Pada akhirnya, saya percaya bahwa perubahan kecil tetap berharga. Respect, tolerance, and humanity bukan sekedar konsep, tapi pilihan yang harus kita ambil setiap hari. And I choose to stand for humanity even when it's not easy. Terima kasih.